Hai, apa kabar semuanya? Selamat siang buat kalian yang udah setia dan benar-benar real subscriber aku. Oke. Aku sempat diterpa kegaduhan, tapi nanti aku akan buat video klarifikasi terpisah ya. Kalau mau tahu ceritanya, aku sudah masukin semua di story Instagram aku @mela.morgan, mella.morgan. Siapa tahu mau dengar di sana, silakan. Sekarang aku nggak akan bahas kekacauan itu. Di sini ada beberapa kartu. Tenang, ini bukan pilih kartu, tapi di sini sesuai dengan tema kalian. Apakah dia akan kembali dan gimana cara dia terkoneksi lagi? Oke, apakah dia akan kembali dan gimana cara terkoneksinya? Ini ada kartu mayor dan semua ada kartu minor. Ini gimana dengan aksi dia, gimana perasaan dia ke kamu, apa yang mau diwujudkan dan apa yang nanti kedepannya mau bicarakan sama kamu, ya. Jadi di sini aku akan singkirin dulu kartu-kartunya. Kita akan sesuai dengan urutan. Berbeda kan kalau nge-reading sama aku kalau di video ya, tapi kalau untuk personal reading harus dikocok semua. Oke. Kita akan pakai kartu mayor, teman-teman. Ini adalah membicarakan gimana sih perjalanan cinta kalian sampai nanti tuh dia ketemu kamu lagi gitu. Ya. Wow. Ini aku mau cerita dulu. The word judgment. The word judgment. Ini gimana ya? Oke. The word judgment. The Tower. The Star. Wheel of Fortune. Enam, The Hangman. 7, The Empress. Dan bottom of deck-nya ada The Death. Oke. Ini aku bisa asumsikan begini ya. Dulu, ini pada kisah cinta kalian. Ceritanya gini. Pada dulu kala, ya, ada orang yang mungkin itu memandangi kamu, suka sama kamu, tapi dia dihadapkan situasi yang harus move on. Oke? Harus move on. Kemudian di sini ada judgment. Kalian ini sebenarnya adalah terkoneksi dalam secara karma relation, past life relationship. Kalau dibilang twin flame atau apa, itu aku nggak mau lebih dalam lagi, tapi di sini pasti ada hubungan gitu loh. Dan ini memang sudah ditakdirkan dari masa lalu. Pada saat ini mungkin hubungan kalian itu ada yang on off, ada yang sudah berakhir, atau kalian pernah pacaran tapi sudah berakhir. Oke, pernah dekat tapi sudah berakhir. Oke, ini selesai dulu ya. Terus di sini ada The Star, ada Wheel of Fortune, dan ada The Hangman. Situasi kondisinya adalah intinya pasrah dengan keadaan yang sudah ada. Kalian di sana, kamu dan dia di sini sama-sama saling menunggu, sama-sama saling lihat kondisi, sama-sama saling rikuh, sama-sama saling nggak tahu aku tuh harus berbuat apa, takut salah. Ya. Di sini ada sisi kenyamanan karena di sini ada Empress. Jadi sebetulnya gini, orang ini nyaman sama kamu pun nyaman sama dia, tapi komunikasi kalian itu nggak bagus. Kalian itu berangkat untuk move on masing-masing, meredam ego, berpura-pura. Bahkan sebetulnya kalian di sini adalah satu pasangan secara emosional dan jiwa. Gitu loh. Tapi di sini kondisinya kalian tuh saling gengsi, saling menunggu, saling tahu situasi. Kira-kira dia oke nggak ya? Kira-kira dia sehat nggak ya? Kira-kira dia udah sama siapa ya? Atau dia sama suaminya baik-baik aja nggak? Dia sama istrinya baik-baik aja nggak? Nah, ada bayangan general seperti itu. Dimana kalian di sini tuh sudah berusaha untuk saling melupakan satu sama lain.
Ingat ya, sudah over, really over. Tapi di sini ada yang belum lepas. Kalian tuh mencoba untuk saling attraction satu sama lain dengan bilang, oh aku fine tanpa kamu. Dia pun begitu, aku udah lebih oke hidup tanpa kamu. Aku udah menjalani hidupku sendiri dan oke. Tapi di sini jauh di lubuk hati kalian masing-masing ada cinta dan gairah yang nggak bisa lepas, ya. Bilang kalau kamu nggak ngeker dia, tapi kamu ngeker dia. Dia juga bilang aku nggak ingat kamu kok, tapi ternyata dia ingat kamu. Dia selalu ingat kamu. Ya, ini dia, ini bisa buat cowok, bisa cewek, siapapun yang kalian pikirkan, orang ini ada cinta dan ingat sama kamu, dan ini berupa emosi ya teman-teman. Kak, kalau cinta kenapa nggak perjuangin? Keadaannya sudah putus, sudah selesai. Ada satu perasaan yang memang harus move on. Jadi memang kalian itu tidak ditakdirkan untuk bersatu secara fisik, gitulah. Tapi akan terjadi namanya energi tarik menarik. Ini ceritanya seperti itu. Aku nggak ngepasin ya teman-teman, tapi emang ceritanya adalah untung-untungan. Kadang off, kadang on, kadang romantis, kadang enggak. Ya itu porsi nyamannya begitu. Bisa jadi kalian di sini sebetulnya sudah tenang dengan hidup kalian masing-masing, ya kan? Tapi di sini ada devil dan ada lovers. Ada satu kemelekatan yang double di sini. Kenapa kalian nggak bisa ngelupain? Kenapa dia nggak bisa ngelupain kalian? Tapi emang tidak bisa bersikap gitu loh. Ya, ini kisahnya ibarat kisah masa lalu kalian. Ada yang seperti ini mungkin ceritanya. Harus pisah, harus selesai. Gitu. Aku nggak akan ngulik lebih dalam lagi. Tapi ketika kamu bersama orang ini, walaupun kamu tahu resikonya gimana, kamu ngerasa ini aman. Aman buat kamu dan dia juga aman dengan kamu. Kalian itu kayak Romeo Juliet. Bersatu tapi nggak bisa di sini gitu loh. Harus gimana? Jadi jiwanya tuh akan saling mencari dan mengejar. Karena di sini ada keterikatan dari dia. Misalnya kamu ngelepas dia nih. Oke, aku udah ngelepas dia Kak Mela. Tapi kenapa masih ingat? Karena dari satunya belum ngelepasin. Masih kuat tarikannya. Ibaratnya kamu masih ada roda-roda yang apa sih? Ibarat kayak rantai, ya, mata rantai yang ditanam di kamu, dan kalau dia kangen dia akan tarik kamu lagi. Caranya gimana sih supaya nggak cinta baru, kesibukan baru, fokus baru, tapi itu tidak bisa merubah untuk melupakan seseorang ya. Kalau secara fisik mungkin oke, tapi secara pikiran belum tentu gitu loh. Jadi kita nggak akan pernah bisa kontrol orang ini benar-benar cinta sama kita apa enggak, orang ini benar-benar sayang sama kita atau enggak. Di sini ada magician. Magician tuh artinya adalah suatu pembuktian, suatu awal baru yang membuktikan bahwa sebenarnya aku nih kayak tampilan di depanku tuh nggak kayak gini gitu loh. Aku tuh pura-pura doang. Aslinya ini ada cinta, ada sayang, ada gimana ya? Ada perasaan gairah, ada perasaan yang tidak bisa lupa dari kamu. Dengan siapapun dia bersama dengan siapapun, kamu tuh kayak melekat gitu ya. Dan di sini aku berpikir bahwa orang ini sangat dalam perasaannya sama kamu. Aku nggak peres ya teman-teman. Aku melihat di sini ada energi Virgo, ada energi Venus, ada energinya Gemini, ada energi Scorpio, ada energi Aquarius, Capricorn. Ini benar-benar banyak gitu loh. Ada Leo.
So kataku lebih seperti kayak kalian tuh sangat tarik menarik, sangat kuat energinya. Bahkan ketika kalian itu mau melepaskan diri, kalian merasa stuck, gak bisa. Oke. Di sini ada rumah ketiga, ada Cancer. Orangnya adalah family man atau family woman. Orangnya suka maksudnya perhatian sama keluarga. Kemudian di sini aku juga melihat ada simbol planet. Bentar ya. Karena aku tidak menggunakan magic, aku juga lagi belajar mengenai astrologi, teman-teman. Tapi mudah-mudahan bacaanku benar ya. Oke, di sini selalu keluarnya Neptunus. Neptunus itu orang ini pasti spiritualnya sangat tinggi. Dia adalah orang yang cepat healing, cepat paham, cepat mengerti kita ya dengan situasi keadaan. Jadi dia adalah tipe-tipe orang yang tidak baperan, tidak terlalu ini. Dia kalau sakit dia tuh kuat sakit gitu loh, kuat menahan rasa sakit. Kayak udah kesilet-silet dia tetap bangkit. Karena di sini ada Scorpio. Kemudian di sini ada komunikasi, ya, Gemini. Jadi kalian ini mungkin masalahnya adalah dari komunikasi juga, ya. Ada satu yang mungkin tidak jujur, tidak bersikap sebagaimana mestinya, atau cara bicaranya kurang mengenakan kamu, ya, itu bisa jadi masalah gitu loh. Kemudian di sini ada Cancer. Orang ini memikirkan keluarga. Jadi kalau misalnya dia suka sama kamu, dia punya tanggung jawab yang besar itu untuk keluarga, number one. Jadi ya kalau kamu merasa tersisih, kalau kamu merasa tidak diperhatikan sama dia, ya itu wajar karena orang ini memang tuntutan dari keluarganya juga tinggi dan dia juga memberikan yang terbaik buat keluarganya gitu. Kita lihat ya untuk nama-nama yang berdiri. Di sini ada P, ada W, ada Z, ada X, kemudian ada Gemini, ada Aries, ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Leo, ada Q, U, F, Y, K. Ini tambahannya ya. Kalau misalnya kalian nggak dapet zodiaknya yang aku sebutin, ada dari ini. Bisa nama tengah, nama panggilan, nama apapun yang ada huruf-huruf ini, silahkan monggo. Gitu ya. Terus kita akan lihat untuk waktunya ini akan cepat ya teman-teman, terkait dengan action dia ke kamu apa. Aku akan buka 7 kartu. Dia ingin ada harmonis, hubungan baik sama kamu, ya. Tapi di sini ketika kalian bicara, ketika kalian ngobrol, mungkin tindakan dia tuh kayak nyebelin gitu loh, dan itu membuat kamu tuh salah paham. Di sini dengan tegas-tegas dia itu menyatakan keinginannya mau apa. Di sini dia akan mencoba untuk mencari kesempatan lagi ya, untuk mencari celah kesempatan gimana bisa ngobrol sama kamu. Dia akan kasih pesan ke kamu by sosial media, by WhatsApp, by media apapun yang kalian suka chatting. Tapi dia ngomongnya agak irit, jadi kamu jangan kesel. Kalau dia ada on off, ya iya.
Tapi sebenarnya dia itu sebetulnya kayak ada sisi emosi yang ingin dia sampaikan ke kamu. Kita buka ya. Sebenarnya orang ini happy untuk ngomong sama kamu, tapi ngomong mungkin cara ngomongnya itu di aksinya dia itu tidak yang langsung ketemuan yuk, ini yuk, itu yuk gitu loh. Dia kayak mau diskusi something sama kamu, dia mau kasih masukan sama kamu, mau tahu kabar kamu mau gimana gitu loh. Jadi orang ini sebetulnya kayak ngerem. Kalau misalnya dia mau action, mau apa, dia tuh agak ngerem gitu loh, nggak langsung yang aku kangen sama kamu, ketemuan yuk, gimana, ditahan gitu loh. Tapi dia ada niat untuk datang sama kamu dan happy ending gitu loh ya. Karena emang tujuan dia tuh solid, suka sama kamu tuh sesuatu yang pasti. Bahkan ada yang bilang bahwa mungkin koneksi kalian tuh udah kayak orang menikah gitu. Tapi somehow ketika kalian bersama itu tuh jadi suatu konflik. Dan dia di sini itu kayak, aku udah capek, aku harus tegas nih dengan hubungan ini. Ketika aku sudah pergi, dia bilang ya, ketika aku sudah pergi, aku nggak bisa ngelupain kamu dan aku akan kasih kamu pesan terus. Ini tipe-tipe orang yang susah move on, tapi ketika dia ngobrol sama kamu, dia tuh kayak ada hawa baru gitu ya. Kemudian kita lihat yang paling penting, perasaan dia sama kamu gimana. Dia pernah merasa apatis, merasa tidak dicintai ya. Dia merasa kayak kamu nyuekin dia, atau kamu tuh makin membuat perasaan dia itu makin gak dicintai gitu loh. Mungkin ada beberapa perkataan kamu yang merendahkan atau menyakitkan sehingga dia itu pergi, meninggalkan perasaan yang sebetulnya dia gak mau tinggalin. Ada perasaan sedih, kecewa. Kenapa ya? Kok kayak begini? Aku tuh pengen ngomong banyak sama kamu. Mungkin ada sebagian rasa benci di kamu, tapi dia masih menyisakan rasa cinta. Karena kenapa? Ada devil sama lovers, bentrok terus. Sesaat dia bisa sayang, sesaat dia cuek sama kamu karena ingat kamu kayak ngontrol dia gitu, dia nggak suka. Ada memori di sini. Ingat masa-masa mungkin dikala kamu muda dulu, mungkin kembali ke 10 tahun lalu, atau mungkin kembali ke 7 tahun lalu mungkin ya, bisa jadi. Dia ingat masa-masa ketika bersama kamu. Jadi mungkin bisa yang udah puluhan tahun. Ada memori-memori yang aku pernah suka loh sama kamu gitu. Dan di sini dia terus cari kesempatan sebetulnya. Dia akan mengawasi kamu tanpa kamu ketahui. Dia itu buka story kamu, atau dia punya akun fake account buat kepoin kamu. Terus dia mau kirim pesan sama kamu takut-takut. Itu ada perasaan kayak gitu, perasaan gak enak. Ini orang kayak Riku sendiri. Padahal kalau kamu bilang oke, aku udah biasa aja kok sama kamu, nah dia tuh ada perasaan sedih untuk dilupakan. Tapi di sini dia nggak yang teman-teman, nggak memperjuangkan lebih jauh, sehingga kita nggak pernah tahu perasaan dia tuh apa. Di sini ada Ace of Cups dan ada King of Cups. Power of emotion. Orang ini punya emosi pengendalian yang juga kuat, dan apa-apa tuh dipendam sendiri. Ingin mengungkapkan tapi nggak bisa diungkapkan. Dia ingin selalu menjadi yang kamu andalkan di sini. Makanya dia selalu ngomong yang kadang-kadang kalau nanti dia hubungin kamu, dia selalu ngomongin masalah family, keluarganya dia mungkin ya. Baik-baik aja aku. Itu dia pengen lihat kamu tuh kayak reaksi jealous. Pengen lihat kayak reaksi-reaksi yang apaan sih ngomonginnya ini dulu deh. Bisa ngomong yang lain gak sih? Nah, nanti baru dia masuk tuh ngomongin kita ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dia orangnya kayak agak sedikit beda sikap, beda omongan ya teman-teman. Tidak berkata jujur gitu loh. Suka pelin-pelan. Kemarin kelihatannya sayang, sekarang cuek. Itu udah biasa. Gitulah cinta.
ya. Kalau energinya tarik menarik dan bahkan kamu pun tidak bisa disandingkannya, maka itu kamu tuh akan gini loh. Kadang-kadang kita dalam dua insan, ada satu yang udah bisa move on, ada yang belum. Nah, yang belum ini mungkin dia, tapi seakan-akan move on. Kalau kamu mungkin move onnya lama, tapi bener-bener move on gitu. Jadi ketika dia kembali, kamu udah gak ada rasa. Buatku udah cukup lah. Mau berapa lama sih kita gak move on dari seseorang? Kasih waktu 6 bulan sampai setahun. Setelah setahun berarti kamunya yang harus di healing gitu ya. Harus mengikhlaskan, harus melepaskan intinya. Menyerahlah sama keadaan dan lepaskan. Itu udah paling enak. Kita gak usah cari sakit intinya. Ini apa tindakan dia? Tindakan dia ini nggak bisa dalam waktu yang lama ya teman-teman. Karena butuh pemikiran, butuh apapun. Kira-kira yang solid akan dilakukan apa? Pertama, dia akan ngasih tahu ke kamu betapa sulit hidupnya dia. Dari masalah pekerjaan, dari masalah pencapaian, dia lagi on proses. Dia mau ketemu kamu tapi aku nggak punya kendaraan. Aku mau ketemu kamu tapi jarak kita jauh dan aku nggak punya uang. Aku mau ketemu kamu tapi. Nah, aku cuma bisa kasih harapan kepastian kalau misalnya aku sudah fix, sudah punya sesuatu yang bisa aku tunjukin ke kamu. Kamu nggak usah khawatir bahwa perasaan aku tuh solid sama kamu. Aku di sini juga merasakan hal yang sama dengan kamu. Aku sunyi, aku sendiri, aku berpikir bahwa memikirkan kamu tuh di saat-saat yang memang harus tempatnya yang nggak banyak orang, nggak banyak lalu lalang gitu loh. Mikirin kamu dalam keheningan. Butuh keberanian untuk aku bisa menghubungi kamu kembali. Ketika aku sudah mendapatkan sesuatu yang aku mau, walaupun harapannya kecil, aku akan menghubungi kamu. Page itu biasa pembawa pesan. Di sini perlu bagi aku untuk settle dulu. Jadi ibaratnya kalau ketemu kamu mesti ada modalnya, teman-teman. Kalau nggak ada modal, orang ini malu. Ada perasaan nggak enak. Aku mau datang ke kamu itu dengan kendaraan, dengan penampilan yang wangi, dengan parfum yang semerbak, seganteng-gantengnya orang. Dan ini aku sedang berusaha untuk itu, mewujudkan untuk bertemu dengan kamu. Dan aku sedang menunggu kapan waktu itu akan datang. Aku selalu ngarepin ini. Selalu momentum bertemu dengan kamu. Dia lagi irit uang ya teman-teman. Jadi ya kalau jarak rumahnya agak jauh, kayak di Bogor dan Jakarta ada penyekatan, ya sudah. Selamat tidak akan bisa ketemu dalam waktu yang... Ya dalam kota aja nggak bisa ketemu, gimana yang jauh ya. Gitu. Sekarang kita lihat apa yang mau diomongin sama kamu. Ketika dia sudah bertemu kamu, apa yang mau diomongkan? Hati-hati adu argumen ya teman-teman, karena aku nggak mau kamu itu bicara sama dia langsung ngegas ya. Jangan ngomong yang nyakitin di awal-awal, takutnya ada kekecewaan dari dia. Karena mungkin di sini ada yang bersikap ya udah kita begini. Jadi jangan mengharapkan pertemuan ini menjadi pertemuan yang kayak reunian, mengulang kembali masa-masa lalu, jangan. Tapi anggap aja ini adalah pertemuan karena menjalin hubungan baik. Oke? Walaupun dia sayang sama kamu, tapi dia nggak akan nunjukin itu sama kamu. Salah satu dari kalian nanti akan kepikiran, akan sedih, kok nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Ternyata dia mau gini doang sama aku. Gitu. Ingat, tidak boleh emosi karena di sini akan terjadi namanya perang lagi. Akan terjadi perang mulut lagi, adu bacot lagi, ya kan?
nanti blok-blokan lagi. Fasenya akan berulang. Ketika udah marah-marah, nanti jatuhnya diem lagi. Kalian mau kayak gitu? Ini waspada loh teman-teman. Jadi di sini kesimpulannya adalah kalian tuh harus nimbang-nimbang kira-kira mau ngomong apa. Kalau bisa jangan saling nyakitin lah ya. Jadi ngomong yang happy-happy aja, giring dia ke dalam. Oh iya, asik nih. Nanti kalau udah kita nongkrong yuk, kita kemana yuk? Kalau udah nggak COVID, jadi bawa omongan yang ringan. Di sini tuh biar apa? Biar tuh mikir, oh iya, ini orang udah dewasa ya, nggak menuntut macam-macam dan nggak memaksa aku untuk menjadi miliknya, gitu. Walau di sini nanti akan ada terjadi namanya cheating kembali. Oke, teman-teman. Tuh, ada cheating kembali. Karena di sini akan ada yang baper lagi dan mulai lagi mengulang romansa yang sama. Gitu. Jadi ini adalah kisah perjalanan kamu yang nanti ke depannya kamu gimana akan ketemu dengan orang ini lagi. Bisa jadi orang baru atau bisa jadi orang lama ya. Yang aku tangkap energinya banyak energi dari water sign, ada Scorpio, ada Cancer, ada Pisces. Kemudian tadi juga ada juga Gemini ya kan, Aquarius. Terus apa tadi yang awal-awal teman-teman? Nah, di sini ada Aries gitu. Pokoknya hampir semua elemen ada. Tapi yang paling lekat adalah memang energinya tadi Scorpio, kemudian ada energi apa yang di awal-awal ya? Ada energi, kita buka aja deh. Scorpio, Leo, Capricorn, Gemini. Ada Virgo juga. Ya, Virgo di sini, The Hangman. Terus di sini mana lagi? Ada Wheel of Fortune, sesuatu yang itu berulang. Jadi cuman itu sih teman-teman yang paling lekat energinya. Ditambah lagi energi Pisces, energi Leo, energi apa ini? Virgo bukan ya? Sorry, Aquarius, ada Aries dan ada Sagittarius. Jadi ini adalah pembacaan yang menurut aku memang komplit, gimana nanti kalian akan bertemu, jalannya itu seperti apa, kisah kalian itu seperti apa. Yang paling harus kalian tahu bahwa hubungan ini adalah satu hubungan yang sangat complicated dan gak semua orang itu bisa menerimanya dengan lega. Jadi ketika kalian nanti bertemu dengan orang ini lagi atau dengan orang baru, satu pesan aku, jaga dalam cara berbicara dan cara action, itu aja sih. Dan jangan terlalu berpikir ke depannya harus gimana. Nikmati dulu hari yang sekarang gitu ya, baru nanti mikir yang ke depan supaya otaknya nggak berat. Oke teman-temanku, terima kasih sudah menonton. Semoga mood kalian selalu bagus, selalu terjaga, dan doakan supaya aku tidak ketemu lagi dengan orang-orang yang ya mengusik ketenangan habitatku di sini. Dan aku juga mendoakan selalu yang terbaik buat kalian. Bye bye.